Nah, yang saya tidak bisa bayangkan karena yang pedoman untuk pembelajaran yang Ibu kirim, saya sudah store ke kepala sekolah dan sudah ditandatangani. Tetapi setelah pembelajaran mendalam ini jauh, ya karena di situ ada berapa lembar, ada berapa halaman. Dan sementara video pembelajaran yang saya sudah upload, saya sudah lakukan itu karena harus di-upload juga RPP-nya barengan apa yang di video itu. Ya, ternyata di situ kan banyak sekali halamannya. Nah, sementara saya materi waktu itu yang di video pembelajaran saya itu adalah tentang menulis teks anekdot yang berhubungan dengan krisis sosial. Ya. Nah, sementara saya lihat di RPP itu panjang sekali. Ya. Mungkin ada pengalaman dari Bu Seriani karena mungkin juga mengupload. Ya, RPP yang mana yang dipakai, apakah sudah jadi RPP pembelajaran mendalamnya ataukah masih yang dulu. Ya, terus terang untuk materi ini alhamdulillah di SMA Pemala itu sudah 3 kali dengan ini. Yang pertama itu Pak Tahmil, ya kami sudah sosialisasi kemarin. Yang kedua Pak Korwas, ya Pak Rifudin, tetap tentang pembelajaran mendalam ini. Ya, tapi itu yang saya pikir-pikir Pak Bu, mengupload itu tugas yang diberikan. Ya. Baru sementara saya lihat di tesnya itu betul. Ya. Betul-betul susah. Saya bilang kalaupun saya lulus ini pasti nilai 2 dibawa ke bawah. Di antara 40 soal. Saya tidak tahu apa tujuan Putra Sempurna itu datang di sekolah untuk apa, sampai video dan FPP disesuaikan. Ya, seperti itu mungkin hanya sekedar sharing saja Bu atau bagi informasi. Jadi yang rencana saya penguploadan itu lembar pertama dengan materi yang saya ajarkan saja 2 lembar itu. Karena apa saya ambil semua Bu. Tebal itu. Satu saja Bu saya ambil yang materi itu. Jadi mungkin cuma 2 saja saya upload itu pertama RPP-nya dengan yang itu yang materi menarik. Mungkin itu Pak Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin bisa diberikan masukan atau pendapat dari narasumber. Silakan. Oke, ini kita sharing saja ya Pak. Sharing. Ya, jadi ya betul sekali di sekolah kami juga itu ada kegiatan seperti itu, profiling ya profiling. Jadi biasanya itu profiling di perusahaan-perusahaan. Ya, nggak tahu kenapa ini masuk di sekolah juga profiling. Terlepas dari itu. Ini saya salah atau benar ini saya tapi mungkin itu ada hubungannya dengan peralihan fungsi dari SMA 2 Kolaka itu katanya mau beralih ke sekolah unggulan. Salah satu isunya seperti itu. Jadi kalau diberikan contohnya gurunya itu dibilang siapa yang mau mendaftar atau siapa mau pindah di situ, itu pasti sudah banyak yang tidak mau, susah. Jadi dilihat itu dari diadakan profiling gitu supaya dilihat ini yang bisa yang pindah ke situ, karena sekolah unggulan mungkin ada standar tertentunya yang sudah diberikan. Terlepas daripada itu, yang tadi seperti Bapak bahas antara video pembelajaran yang kita buat dengan RPP yang kita upload itu kan harus sinkron, ya Pak. Apa yang kita lakukan di video, begitu juga yang terbuat di RPP, gambarannya tergambar di video pembelajaran. Nah kalau saya sendiri nih Pak, karena kan saya juga mengirim, ya. Oke, jadi kalau saya sendiri nih Pak, saya kolaborasi. Saya kasih kolaborasi, jadi tetap RPP saya yang saya pakai yang ini, tapi di dalamnya sudah ada roh pembelajaran mendalamnya, gitu. Jadi sudah ada roh pembelajaran mendalamnya, walaupun tidak spesifik sekali
harus ada, karena kan kalau pembelajaran mendalam itu tidak ada yang formatnya saya bilang harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak ada yang paten. Hanya yang penting di dalam rencana pembelajaran itu ada rohnya, ada bagaimana kita kasih pemahaman mungkin, atau dia masih mengaplikasi. Jadi saya pakai memahami, mengaplikasi, saya edit gitu Pak. Saya edit, saya modifikasi. Iya, saya modifikasi, kan ada filenya Pak. Saya modifikasi, saya nonton dulu videoku, baru saya lihat. Oh ini, tapi kalau kan tidak harus sempurna. Makanya ada teman-teman bilang tidak mau jika kita, makanya jadi kasih bagus sekali. Tapi endingnya seperti ini. Kalau kita tidak kasih bagus juga, nama baiknya juga kita bisa tercemar. Jadinya mereka belajar kita contohnya ya, pasti imbasnya akan ke situ. Makanya di Blitar juga pemerintah kasih kita metode seperti itu. Mereka katakan untuk di endingnya katanya ini akan ada proyek, jadi di mana nanti letak kekurangan atau yang perlu kita tingkatkan, pelatihan itu yang mereka akan lakukan. Contohnya nanti kita kurang di pedagogis, maka dia akan melakukan pelatihan peningkatan kompetensi guru di bidang pedagogis, karenanya seperti itu ya. Tapi di luar dari itu sebenarnya itu bagus juga supaya kita tahu sejauh mana kemampuan kita. Tapi itu tadi kalau masalah yang saya upload, saya modifikasi kan. Saya modifikasi, masih saya pakai RPP yang itu, yang lama jadi saya itu tidak alergi juga, walaupun saya tahu pembelajaran mendalam, saya tidak alergi juga dengan yang lama. Masih ada yang menurut saya masih bisa saya gunakan, tetapi di dalam mengaplikasikannya saya gunakan rohnya itu pembelajaran mendalam. Contohnya tadi bagaimana cara kita memantik, bagaimana caranya kita supaya siswa mengaplikasikan dari kehidupan nyata dan seterusnya. Seperti itu kalau saya pribadi. Jadi kan biasanya orang kalau dia yang sudah bukan main ini, dia harus dia perfect betul, dan jadi saya tidak. Jadi menurut saya kalau ada yang masih perlu saya modifikasi, ada yang lama itu kayaknya masih layak juga saya pakai, tetapi rohnya pembelajaran mendalam itu sudah saya masukkan di dalam RPP itu, seperti itu Pak. Kalau saya ya yang kena kan kita kena impas ini 4 sekolah ini kita yang berwarna profiling, baru paling apa itu paling singkat itu 30 menit pembelajarannya, dan harus include dengan asesmennya. Iya, harus include dengan asesmennya. Jadi saya itu hampir 1 jam video. Saya tidak makan, memang terserah begitu memang juga saya mengajar. Iya, kecuali ada yang pas HT-nya itu langsung mati sendiri, baru ganti HT itu langsung, tapi nanti pas itu langsung saya sambung saja, tidak ada yang saya terserah aja. Nah, itu. Tapi karena memang itu yang sudah saya lakukan. Beda kalau siswa guru-guru yang masih PPG, dia masih ada video pembelajarannya, jadi bagus, dia perfect pasti itu. Iya. Tapi tidak apa-apa, itu kan kita berproses saja. Jadi saya seperti itu Pak. Jadi setelah saya lihat, oh ini ada ini. Tapi alhamdulillah dari awal, mulai dari pembukaan ada sampai dengan asesmennya yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, seperti itu. Jadi saya modifikasi Pak. bukan murni pembelajaran mendalam semua. Yang penting kan kita tahu, dan pembelajaran mendalam itu begini, kita begini di dalam kelas. Rohnya itu seperti apa? Itu mungkin Pak, ya. Tapi kayaknya Pak itu memang arahnya ke situ untuk guru SMA 2 nanti. Iya, 1 bulan. Karena cuma 2 kabupaten Pak itu di Kota Kendari. Nah, karena di Kota Kendari yang mau dialihfungsikan itu SMA 12 Kendari. Iya, yang kurang juga siswanya. Makanya 2 kabupaten kemudian dipilih sekolah-sekolah besar untuk profiling itu. Jadi SMA dapat juga SMA Pemala, SMA 1, kemudian Lululapo dengan Latambaga. 4 sekolah itu di profiling itu 1 minggu itu. Nah ini bikin videonya itu baru diupload, baru diuji, dites kompetensi juga. Soalnya itu 40 soal, semuanya studi kasus. Saya kan tes ini BCKS, cara kepala sekolah, studi kasus, hanya kita 70 soal.
semuanya pokoknya kita sudah baca nih di atas, pas sampai ujungnya kita lupa tadi ya. Apa soalnya tadi di atas. Iya, itu mungkin Pak yang bisa saya bagi. Jadi saya modifikasi. Terima kasih atas pemaparan atau sharing dari peserta dan narasumber. Bagaimana kita skor baru sama Iya, skor. sama dulu kita skor dulu baru sebentar kita lanjutkan. Kayaknya pembahasan atau materi hari ini sangat luar biasa sekali, harus kita pahami. Ya. Saya selaku moderator dalam hal ini kegiatan MGP Bahasa Indonesia, saya skor 30 menit dari sekarang. Pukul 1, 13 masuk.